हाय क्या फर्क पड़ता है अंबर। Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film India yang berjudul Salam Namaste. Salam Namaste. Film ini dibintangi Saif Ali Khan sebagai Nick dan Preity Zinta sebagai Ambar. Penasaran dengan ceritanya? Inilah Salam Namaste. Sorry, I was just leaving. Ambar dan Nick adalah dua orang India yang telah tinggal di Melbourne. Nick dikirim ke luar negeri oleh orang tuanya agar menjadi arsitek. Namun sesungguhnya keinginannya adalah menjadi seorang chef. Setelah lulus menjadi arsitek, Nick justru bekerja di restoran sebagai seorang chef. Sementara itu, pada saat Ambar berada di Bangalore, Ambar selalu menolak usulan pernikahan dari orang tuanya. Dia tidak ingin menjadi seperti kakak perempuannya yang telah menikah dan menghabiskan waktu hanya untuk suami, anak, dan pekerjaan rumah tangga. Akhirnya Ambar lari dari rumah menuju Australia. Di Australia, dia memutuskan menjadi dokter ahli bedah. Ambar bekerja sebagai penyiar radio di stasiun radio lokal bernama Salam Namaste, guna membayar hidup dan pendidikannya. Ambar juga memiliki seorang teman laki-laki yang selalu bersamanya bernama Jignesh. Mereka sama-sama mengambil jurusan ahli bedah. Satu waktu, Nick dijadwalkan melakukan wawancara di Salam Namaste. Namun, dia tidur lelap hingga membuatnya terlambat. Ambar kesal karena merasa Nick adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ambar meluapkan kekesalannya dengan pembunuhan karakter Nick sebagai chef yang bisa saja membuat pelanggan restorannya menunggu lama. Dan juga seseorang yang tidak akan meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Akibat ocehan Ambar di stasiun radio, pemilik restoran tempat Nick bekerja merasa sangat marah dengan ulah Nick. Bukannya mempromosikan restoran, Nick justru menjatuhkan nama baik restorannya. Sepulang kerja, Ambar menghadiri pesta pernikahan temannya. Di sana, Nick datang sebagai chef di acara tersebut. Dari jauh, dia melihat wanita cantik dan terus memperhatikannya. Sahabat Nick bernama Ron memperhatikan jika Nick terus saja melihat gadis tersebut. Ron lalu memberitahu Nick jika gadis itu adalah seorang calon dokter. Nick mulai mendekati Ambar. Mengetahui Ambar seorang calon dokter, Nick pun memperkenalkan diri sebagai seorang arsitek. Mereka berdua terlihat sama-sama tertarik hingga bersenang-senang menikmati pesta tersebut. Di sana, Ron sahabat Nick bertemu Katie sahabat Ambar. Mereka saling jatuh cinta dan mengambil keputusan untuk menikah. Acara pun berakhir, mereka saling berpamitan. Secara tidak sengaja, Ambar mengetahui jika Nick adalah chef yang terlambat datang ke radionya saat rombongan catering mengajaknya pulang. Karenanya, Nick juga mengetahui jika Ambar adalah si penyiar radio yang merusak nama baiknya. Namun ketertarikan Nick pada Ambar membuatnya melupakan masalah tersebut. Akhirnya oleh pemilik radio, Nick diundang kembali untuk menjelaskan dan memperbaiki semuanya. Kini Nick datang sangat awal demi bertemu Ambar. Nick bahkan membawakan bunga untuk Ambar. Saat siaran, hubungan mereka mulai mencair. Nick bahkan mengungkapkan jika dia mencintai Ambar. Ambar marah pada Nick karena merasa semua hanya omong kosong. Mana mungkin Nick begitu cepat mencintainya. Tidak lama, Nick ditelepon Ron. Begitu juga Ambar ditelepon oleh Katie. Mereka bergegas ke rumahnya. Ternyata setelah menikah, Ron dan Katie merasa benar-benar tidak cocok karena belum mengenal satu sama lain.
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जानना चाहता क्या हम अपनी फीलिंग्स को इसलिए जाने दें क्योंकि हमारा काम का टाइम मैच मिलेगा. Pada kesempatan itu, Nick kembali mengatakan jika dia mencintai Ambar. Ambar merasa belum mengenal Nick dan tidak mencintainya. Ambar menjelaskan jika dia datang ke Australia karena tidak ingin menikah. Dia menceritakan alasannya pada Nick. Nick pun sama, dia juga tidak ingin terikat pernikahan apalagi sampai memiliki seorang anak karena Nick sangat membenci anak-anak. Nick yang sudah terpikat kecantikan Ambar mengajak Ambar untuk tinggal bersamanya. Dia ingin mereka saling mengenal lebih jauh mengenai kebiasaan dan sesuatu yang mereka sukai ataupun tidak, hingga Ambar bisa memutuskan untuk jatuh cinta pada Nick atau tidak. Nick terus saja merayu Ambar dan mengatakan bahkan Ambar tidak perlu memasak karena dia siap memasak untuk Ambar. निक और अंबर शायद हो सकते थे. Awalnya Ambar menolak, namun akhirnya dia tertarik dengan ajakan Nick. Nick mengambil tabungannya yang tadinya akan dia gunakan untuk membeli restoran impiannya untuk menyewa rumah. Begitu juga Ambar, dia mengambil uang tabungannya karena harus membayar sewa rumah setengah-setengah dengan Nick. Mereka membayar sewa untuk 1 tahun. Mereka kini tinggal bersama dalam satu rumah, namun tidur di kamar yang terpisah. Nick melayani dan memperlakukan Ambar bagaikan ratu. Dia bangun lebih awal untuk memasakkan sarapan buat Ambar. Semakin hari, mereka semakin dekat dan saling mengenal. Nick bahkan menyesuaikan diri dengan makanan yang disukai Ambar meski dia tidak terlalu menyukainya. Karena Nick mentolerir itu, Ambar juga tidak segan membersihkan rumah di waktu senggangnya. Hingga saat pulang kerja, Nick merasa sangat nyaman. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat, hingga akhirnya Ambar mulai luluh dan mencintai Nick. Kini mereka mulai tidur sekamar. Dua bulan kemudian Ambar mengetahui jika dirinya hamil. Nick menyuruhnya menggugurkan kandungan karena dia tidak ingin memiliki anak. अरे क्या फर्क पड़ता है मैं क्या कहूँ? अब जो करना है वो करना है. Get rid of it. Mereka lalu ke rumah sakit. Nick yang fobia terhadap rumah sakit tidak ikut masuk dan menunggu di luar. Di dalam, Ambar melihat seorang ibu sedang melakukan USG. Ambar merasa jika ada kehidupan di dalam perut seorang ibu. Ambar mengaku pada dokter yang merupakan temannya jika dia ingin aborsi. I need an abortion. Beberapa lama, Nick membawa Ambar pulang. Ambar menanyakan akan dibawa kemana hubungan mereka. Kini mereka sudah saling mengenal dan bahkan saling mencintai setelah tinggal bersama. Ambar bahkan ingin menikah dan hidup selamanya bersama Nick. Nick bukannya tidak ingin bertanggung jawab, hanya saja dia belum siap menikah dan tidak ingin masa depan mereka hancur karena kehadiran seorang anak. Ambar yang kecewa dengan jawaban Nick lalu memberitahu Nick jika dia tidak jadi aborsi. Nick mencoba membuat Ambar mengerti jika meski dirinya mencintai Ambar, dia tidak ingin menikah dan memiliki anak. Ambar bersikeras ingin mempertahankan anaknya, hingga Nick mengatakan jika dirinya bersyukur hanya tinggal bersama dengan Ambar dan tidak menikahinya, karena mereka memang belum saling mengenal dan mengerti satu sama lain. Ambar akhirnya memutuskan untuk merawat bayinya seorang diri tanpa campur tangan Nick. Thank God हमने शादी नहीं की. मुझे क्या करना है ये फैसला मैं करूंगी. You want to be free? मेरे और इस बच्चे की तरफ अब तुम्हारी कोई. Nick berusaha meminta uang sewa rumah pada pemiliknya untuk dikembalikan sebagian karena mereka akan pindah. Namun si pemilik rumah tidak memberikan karena sudah sesuai perjanjian. Akhirnya mereka tetap tinggal bersama. Namun mereka kembali tidur di kamar terpisah. Ambar meminta supaya Nick bersikap seolah mereka tidak tinggal bersama. Okay. Let's just try कि हम एक दूसरे के रास्ते में ना आए. Setiap harinya mereka menjalani rutinitas masing-masing dan berusaha tidak saling mengganggu. Dalam kondisi hamil, Ambar masih harus tetap bekerja karena uang tabungannya telah habis untuk menyewa rumah bersama Nick.
Saat di rumah, Ambar tidak segan meneriaki Nick yang seolah tidak memiliki empati pada wanita yang sedang hamil seperti dirinya. Berkali-kali, kelakuan Nick membuat Ambar merasa terganggu. Jignesh menanyakan pada Ambar apakah dia masih mencintai Nick. Ambar mengaku jika kebersamaannya yang singkat dengan Nick waktu itu adalah merupakan hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia masih belum bisa merelakan jika sikap manis dan ungkapan cinta Nick pada dirinya saat itu adalah kebohongan dan kedok. Sebenarnya Ambar berharap Nick akan bersamanya di masa-masa kehamilannya. Namun itu hanya khayalannya. Dari waktu ke waktu, Ambar sendiri di masa kehamilannya dan sangat merindukan kasih sayang Nick. Beberapa bulan kemudian, Nick akhirnya mendapat pinjaman dari bank untuk membuka restoran miliknya. Namun di luar dugaannya, ternyata bank membatalkan pinjamannya. Nick merasa benar-benar kecewa. Sesampai di rumah, Nick melihat Ambar diantarkan oleh Jignesh. Nick semakin kesal. Dia mengamuk dan merusak dekorasi yang dibuat Ambar di rumah itu. Nick mempermasalahkan semua hal. Dia kesal karena selama hamil Ambar tidak pernah bersih-bersih di rumah itu dan membuatnya seperti tempat sampah hingga terpaksa dia yang selalu membersihkan rumah itu seperti pelayan. Dia menyesal harus menghabiskan tabungannya hanya untuk tinggal bersama Ambar dan berakhir seperti sekarang. Mendengar kata-kata Nick, Ambar syok dan sedih. Dia lalu terlihat terkejut seperti kesakitan. Namun ternyata bayi dalam kandungannya menendang untuk pertama kali. Spontan Nick memegang perut Ambar. Mereka merasakan ada kehidupan di dalam perut Ambar. Saat sadar, mereka kembali terlihat kaku dan kembali ke kamar. Setelah sempat memegang perut Ambar di tempat kerjanya, Nick merasa bingung. Apakah dia akan menerima anaknya atau tidak? Kini saat berada di rumah, dia melakukan hal-hal yang menurutnya tidak akan mengganggu istirahat Ambar. Meski tidak mengerti apa itu mengidam, dia berusaha mengantar Ambar membeli es krim yang diinginkannya di tengah malam. I completely understand. Melihat perubahan Nick, Ambar mengajak Nick bicara. Ambar sadar jika sebenarnya Nick adalah pria yang baik. Dan bukan salah Nick jika dia tidak ingin menikah dan memiliki anak. Karena Nick memang sudah mengatakan itu dari awal. Dia tidak akan menuntut apapun dari Nick. Dia hanya meminta Nick untuk melakukan tes darah sebab dia menderita thalassemia minor. Dan jika Nick menderita penyakit yang sama, maka akan terjadi komplikasi pada anak mereka. Nick menolak karena dia takut melihat darah dan semua hal yang berbau rumah sakit. Ambar sedih, dia tidak menuntut banyak. Namun Nick tidak juga mengabulkan permintaannya. बचपन से लेकर आज तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया। Child could be thalassemia major. मुझ में कोई कॉम्प्लिकेशन। Go away, Nick. Akhirnya meski takut, Nick datang ke rumah sakit. Dia mengaku pada dokter yang menangani Ambar jika dia adalah kekasih Ambar. Dokter lalu menitipkan rekaman USG bayi mereka pada Nick, yang ternyata Ambar mengandung anak kembar. Nick terkejut mendengar hal itu. Dokter menanyakan apakah Ambar tidak memberitahunya jika bayi mereka kembar. Dokter lalu menyarankan supaya Nick menjaga Ambar, karena selama ini Ambar menghadapi kehamilannya seorang diri meski harus tetap bekerja dan kuliah. Itu tentu tidak mudah bagi ibu hamil. Dia meminta Nick lebih memperhatikan Ambar. Dia melihat rekaman hasil USG anak mereka. Nick menyadari dia meninggalkan Ambar sendirian melalui kehamilannya, ketika dia sangat membutuhkan dirinya dan kasih sayangnya. Kini dia tahu apa yang diinginkan dalam hidupnya. Dia memutuskan berkomitmen kepada Ambar hingga membeli cincin pertunangan.
Namun saat bersamaan di toko perhiasan, dia melihat Ambar berusaha memasang cincin tunangan pada Jignesh. Nick menemui Ron. Dia mencurahkan isi hatinya. Nick merasa jika kini dirinya sudah terlambat. Ternyata dia tidak sanggup melihat Ambar bersama pria lain dan sangat mencintainya. Dia merasa sangat bersalah selama ini membiarkan Ambar seorang diri di masa-masa kehamilannya. Namun dia berharap Ambar akan bahagia dengan keputusannya menikahi Jignesh. Tidak lama seorang gadis bernama Stella datang lalu mengajak Nick bersenang-senang. I'm Nick. I'm very drunk. Pagi harinya, Ambar memberitahu Nick jika dirinya akan pindah rumah. Saat akan keluar rumah, dokter menelpon Ambar jika hasil tes darah Nick sudah keluar dan Nick dinyatakan sehat dan tidak mengidap penyakit apapun. Ambar merasa senang ternyata Nick melakukan tes darah tanpa sepengetahuannya. Nick lalu mendengar pesan suara Jignesh di telepon. Jika dia berharap pernikahan dirinya dengan Tina akan berjalan dengan lancar dan berlangsung secepat mungkin. Akhirnya Nick tahu jika yang akan dinikahi Jignesh adalah wanita lain bukannya Ambar. Nick merasa sangat senang. Namun saat masuk ke kamarnya untuk memakai pakaian karena ingin mengejar Ambar, Nick melihat Stella berada di kamarnya. Ia lupa apa yang terjadi padanya semalam saat ia mabuk. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan merasa bersalah pada Ambar. Ambar yang terharu karena Nick melakukan tes darah kembali ke kamar Nick untuk mengucapkan terima kasih. Hanya saja Ambar kecewa dan sedih setelah melihat Stella berada di kamar Nick. Ambar lalu mengatakan jika dirinya bersyukur hanya tinggal bersama dengan Nick dan tidak menikahinya. Stella akhirnya mengaku pada Nick jika semalam mereka tidak melakukan apa-apa. Nick hanya menangis dan menyebut nama Ambar. Dia bahkan tidak mengizinkan Stella mencium dirinya. Nick segera mengejar Ambar, namun dia telah pergi. Nick bingung kemana kini dia harus mencari Ambar. Dia menelpon Jignesh, namun dia pun tidak tahu kemana Ambar akan pindah. Nick tidak putus asa. Dia mendatangi stasiun radio Salam Namaste. Dia mencari Ambar dengan bantuan pendengar siaran Salam Namaste. Complete हो. I'll be your best friend, Ambar. I'll आंखें लाल करती हैं. अगर वो किसी को नजर. Got it. Dia menemukannya dan meminta maaf. Saat yang sama perut Ambar mengalami kontraksi. Nick segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit Nick bertemu Ron yang juga membawa Katie untuk melahirkan. Ternyata Stella bekerja sebagai perawat yang membantu Ambar melahirkan. Dia menjelaskan pada Ambar bahwa Nick tidak berhubungan dengannya dan hanya mencintai Ambar. Nick bahkan tidak mengizinkan dirinya untuk menciumnya. Ambar melahirkan anak kembar. Nick melamarnya dan mengaku jika selama ini dia telah jatuh cinta pada Ambar dan menyesali perbuatannya. Kini dia siap berkomitmen dengan Ambar dan ingin hidup selamanya bersama Ambar. Ambar pun setuju dan menerima lamaran Nick. Film pun berakhir dengan happy ending. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.